Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas constraint yang ada di dalam Oracle. Tujuan pembelajaran constraint adalah: yang pertama, memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan yang ketiga adalah dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Dapat dilihat melalui skema yang ada di bawah ini, yaitu create table, schema table, hingga akhirnya terdapat table constraint. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Misalnya, create table employee ID number X, kemudian constraint employee ID. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Misalnya, not null constraint, tidak ada baris yang berisi nilai nol untuk kolom last name. Sedangkan untuk hire date juga tidak terdapat, yaitu not null constraint, dan sedangkan pada departemen ID tidak adanya not null constraint, berarti tidak terdapat baris yang berisi nilai nol untuk kolom departemen ID. Sintaks untuk ilustrasi sebelumnya yaitu last name varchar 25 not null, kemudian hire date constraint emp hire date nn dengan constraint not null. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Dapat digambarkan melalui tabel di samping, yaitu yang pertama, insertnya yang pertama yaitu diperbolehkan, sedangkan insert yang kedua dengan value yang semuanya sama tidak diperbolehkan karena hal ini sudah ada yang ada di dalam insert yang pertama. Yaitu yang selanjutnya yaitu constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan primary key yaitu constraint dep_id pk dengan constraint primary key department ID. Ilustrasi penggunaan constraint primary key, yaitu department ID sebagai primary key di dalam tabel departments. Kemudian akan dimasukkan sebuah value. Yang pertama, tidak diperbolehkan null value, dan yang kedua, di dalam gambar ini terdapat 50 tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel awal karena nilai 50 sudah ada, yaitu 50 shipping 124.500. Meskipun departemennya berbeda, tetapi jika primary key-nya sama, data tidak dapat dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya yaitu constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada satu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaannya yaitu
tabel departments dan tabel employees, di mana departments terdapat department ID sebagai primary key dan employees juga terdapat departemen. Namun departemen di sini sebagai foreign key, yaitu foreign key ini terreference dari departemen. Selanjutnya yaitu dapat diilustrasikan melalui sintaks di bawah ini, yaitu constraint m.fk foreign key department ID dengan reference department ID. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama yaitu foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom tabel induk. Selanjutnya yaitu on-delete cascade, penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris yang tabel induk akan dihapus. Dan yang terakhir yaitu on-delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam suatu tabel. Misalnya, cek apakah salary lebih besar dari 0, maka dapat dilakukan dengan constraint m_salary min cek dalam buka kurung salary lebih besar dari 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint dapat digunakan dengan perintah altaber. Untuk jawaban dari nomor 1, kita dapat melakukan dengan SQL query seperti di bawah ini, yaitu alter table emp add constraint my emp idbk primary key no. Selanjutnya yaitu menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisannya yaitu alter table drop dengan constraint dan tipenya. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees dapat digunakan dengan sintaks sebagai berikut, yaitu alter table employees drop constraint m manager fk, maka secara otomatis tabel tersebut akan dihapus. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees dan department ID dapat dilihat melalui alter tabel departments drop primary key cascade, maka secara otomatis tabel juga akan terhapus. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint, yaitu alter table employees disable constraint idpk cascade, maka secara terotomatis tabel akan terdisable. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable, yaitu alter table employees enable constraint. Cascading constraint. Klausa cascading constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Dapat dilihat melalui tabel di bawah ini, yaitu alter tabel -1 drop cascade constraint. Selanjutnya yaitu menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi C untuk check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk unique. Select from user constraint dengan output seperti di bawah ini, C dan U.
menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user const columns, yaitu from user const columns dapat menghasilkan tabel seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita akan memasuki latihan soal dari pertemuan kali ini. Yang pertama, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myMIDPK. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2, buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama dengan myDepthIDPK, di mana SQL alter tabel depth add constraint myDepthIDPK spasi primary key dengan isi depth no. Untuk yang nomor 3, tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. Alter tabel EMP add digunakan untuk menambahkan depth ID, number, kemudian alter tabel EMP add constraint EMP depth FK foreign key depth ID reference depth no. Untuk soal yang nomor 4, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. SQL select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where lower table name sama dengan EMP. Untuk soal yang kelima, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan depth. SQL select object name, object type from user object where object name in depth, EMP. Dan untuk soal yang terakhir yaitu nomor 6, modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih besar dari sama dengan 0. SQL alter tabel EMP add commission number 2. Kemudian dilanjutkan dengan SQL alter tabel EMP add constraint check.com check commission lebih besar dari 0. Maka tabel akan terbuat. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.